Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid As-Sakinah semuanya saja, dan insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang agung, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, apalagi memasuki hari yang ke-21. 10 hari yang terakhir adalah luar biasa. Ibarat kita melakukan pertandingan Piala Dunia, maka ini adalah babak 8 besar. Kalau sudah babak 8 besar, maka tinggal mencari 4 besar semifinal. Kalau sudah semifinal, maka mencari yang tinggal 2 untuk masuk ke babak final. Panjenengan ini semuanya diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke babak semifinal, masuk ke 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Kita terus berusaha dan juga berdoa kepada Allah, semoga kesehatan dan kekuatan ini terus Allah berikan kepada kita sampai hari terakhir bulan suci Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga kita mendapatkan predikat sebagai orang yang layak menyandang minal aidi wal faizi wal maqbuli, orang yang beruntung karena mendapatkan Ramadan, orang yang menang karena berhasil mengalahkan hawa nafsunya, dan orang yang diterima seluruh amal perbuatan, amal soleh yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari momen melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah bulan Ramadan itu bulan ampunan. Bulan ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Sebab Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sabdanya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasanya karena iman itu yakin bahwa puasa yang berat ini adalah perintah Allah, karena kita sebagai hambanya maka kita melaksanakannya. Maka puasa kita namanya karena iman, karena percaya, yakin perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtisaban, dan puasa yang kita lakukan bukan karena manusia, tetapi karena Allah dan hanya untuk Allah. Ibadah puasa ini ibadah yang spesial, yang tidak ada orang tahu kecuali kita dan Allah. Maka kalau bukan untuk Allah, bukan karena Allah, eman-eman Allah Maha tahu, hanya kita dan Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Sebab banyak kasus jam 3, jam 4 ikut sahur, bareng keluarga. Jam 7 berangkat ke tempat kerja. Ternyata sebelum sampai di tempat kerja belok ke warung tengah sawah.
yang kira-kira banyak yang tidak melihat. Masuk ke dalam warung, sarapan, kopi secukupnya. Selesai, mulutnya diusap, berangkat ke tempat kerja. Sore jam 5 pulang dari kantor. Sampai di rumah sudah disiapkan persiapan untuk buka puasa bersama. Begitu terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Sawenan melu buka. Padahal jam itu sampun buka. Wonten sing ngatus berkata, kata. Maka wahtisaban, puasa ini adalah puasa yang ibadah hanya yang tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila puasa kita bukan karena Allah, puasa kita bukan untuk Allah, iman. Orang yang puasanya karena iman dan karena mengharap balasan dari Allah, karena puasanya hanya untuk Allah, jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita diampuni semuanya. Amin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian, ampunan Allah ini sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, maka kadang banyak orang yang menyepelekan, alah opo ampunan, seolah-olah tidak butuh ampunan. Kita akan lebih tertarik dengan sesuatu yang real. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, maka setiap sholatnya akan dikasih imbalan, dikasih bayaran, dikasih balasan oleh Allah 100.000 rupiah misalnya. Kita akan tertarik untuk melaksanakan ibadah sholat karena ada imbalan 100.000 per sholat, dan itu adalah sesuatu yang real. Karena dikasih embel-embel yang melaksanakan sholat dapat 100.000, maka banyak orang yang melaksanakan ibadah sholat. Sebab apa? Ingin dapat 100.000. 100.000 itu adalah sesuatu yang real. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala adalah sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan. Ampunan itu sesuatu yang abstrak juga. Masya Allah, andaikan Allah memberikan sesuatu yang real bagi kita setiap kali kita melaksanakan ibadah, kira-kira malah kacau dunia ini. Kok kenapa kacau? Nggih, roda kehidupan dunia boten melampah. Kok boten melampah? Coba kita berpikir. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat zuhur dapat 100.000 rupiah, yang melaksanakan ibadah sholat asar 100.000 rupiah, yang melaksanakan ibadah sholat maghrib 100.000 rupiah, isya 100.000, subuh 100.000. Sehari berapa ratus ribu? 500.000. Dalam satu keluarga, Bapak Ibu, minimal ada 2, suami dan istri. Dapat berapa? Dapat 1 juta. Kalau ternyata punya anak, ayo nak ikut sholat nak, biar dapat 100.000 nak. Anaknya 2, dapat berapa semuanya? 2 juta. Sehari dapat 2 juta. 30 hari 1 bulan dapat berapa juta? 60 juta. Kira-kira perlunya berapa? Panjenengan boten susah-susah dengan yang budal, sing tenggene budal garam, sing tenggene kantor, sing dodolan, boten perlu. Kenapa? Sudah dapat
1 bulan. Gitu betul. 60 juta ini mau diberikan apa? Mau diberikan beras, orang yang jualan beras juga tidak mau nyampe repot kebetulan beras untuk duit itu 500.000. Orang yang jualan beras karena mereka butuh uang. Harus betul. Oh, kita mau beli sayuran, yang jualan sayuran juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Kenapa kok susah-susah jualan sayur? Wong sholat ayo wis diparingi duit. Terus apa ya? Mau beli lauk pauk juga sulit karena tidak ada orang yang jualan lauk pauk. Orang-orang yang jualan lauk pauk itu kan karena mereka butuh uang untuk belanja sehari-hari. Dengan sholat saja mereka sudah mendapatkan uang. Kenapa harus susah-susah jualan lauk pauk? Lalu saudara, kalau dipikir secara logika atau sekatan, andaikan Allah berikan langsung pahalanya berupa sesuatu yang real, malah boten jalan. Sing dodolan beras boten-boten, sing dodolan lauk pauk boten-boten, sing dodolan takjil boten-boten. Kabeh wis nampa duit saka Gusti Allah melalui ibadah sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu yang real, tetapi memberikan sesuatu yang abstrak yang berupa pahala untuk kita semuanya. Masya Allah. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun toh ampunan adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak jelas, yang tidak nampak, tetapi ampunan ini akan berdampak pada sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Kita coba perhatikan firman Allah di dalam surat Nuh ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahu. Wahai Nuh, ini memang ayat tentang kisah Nabi Nuh. Tetapi meskipun kisah tentang Nabi Nuh, ayat ini ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran adalah pedoman hidup kita, maka ini pun bisa menjadi pedoman bagi kita. Kata Allah, Nuh, ajaklah mereka kaummu, masyarakatmu, pendudukmu untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau mereka mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Kalau mereka taubat kepada Allah, Allah terima taubat mereka. Kalau sudah diterima taubatnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang real, sesuatu yang nampak. Yang pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan dari langit yang deras. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan kasih harta benda menjadikan. Yang ketiga, wa banin. Allah akan kasih keturunan, anak-anak. Yang keempat, wa yaj'al lakum jannah. Allah akan berikan mereka perkebunan, persawahan. Wa
yaj'al lakum anhar, dan yang nomor 6, Allah akan alirkan sungai-sungai yang mengairi perkebunan dan persawahannya. Bapak dan Ibu sekalian, ampunan itu sesuatu yang abstrak, yang kita tidak tahu, tidak nampak. Tetapi kalau kita mohon ampun kepada Allah dan Allah menerima taubat, mengampuni kita semuanya, Allah akan memberikan sesuatu yang real kepada kita. Pertama, hujan deras. Kalau tidak ada hujan, maka tanah kering, tanah tandus, harus begitu. Garing lemai, tandus lemai, ditanduri angin. Panjenengan perhatikan daerah-daerah yang sulit hujan, kebanyakan adalah daerah-daerah yang tandus, maka sulit bagi daerah-daerah. Seperti halnya Makkah dan Madinah, Arab Saudi itu sebenarnya tandus, padang pasir penuh dengan batu, sulit untuk ditanami. Atas dasar Presiden Soekarno, maka Arafah yang dulunya tidak ada tanaman satupun, kemudian dikasih di bawah tanaman dari Indonesia oleh Pak Karno ketika berkunjung ke Arab Saudi, lalu kemudian ditanam di sana satu persatu tumbuh, dan sekarang di Arafah banyak tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya di Arafah, di jalan-jalan Mekah, Madinah banyak tumbuh-tumbuhan. Bukan hanya korma, tetapi tumbuh-tumbuhan yang lain sudah mulai tumbuh. Kebetulan Arab Saudi sekarang juga sudah sering hujan. Arab Saudi itu gunungnya benar-benar batu, Bapak. Benten gunungnya awet dhewe gunung Klothok wit-witan tok. Gunung Kelut wit-witan tok. Gunungnya Arab benar-benar batu, lincip-lincip. Jan Masya Allah. Mulanya kalau kita itu perjalanan, entah umrah entah haji, perjalanan dari Mekah ke Madinah naik bis, atau dari Madinah ke Mekah naik bis, kita akan melihat di kanan dan kiri kita batu-batuan gunung. Masya Allah, waktunya paling berongkar. Waktu tak? Kita membayangkan Rasulullah dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, lari karena dikejar oleh orang kafir Quraisy, lewat jalan yang tidak biasa dipakai untuk perjalanan. Sebab kalau lewat jalan biasa jelas kecekel, karena mereka mengejar dengan naik kuda. Kanjeng Nabi lewat jalan-jalan yang tidak dipakai oleh orang, dolik-delik, unggah berduri gunung, sementara gunungnya bebatuan yang lincip-lincip. Masya Allah. Sekarang Arab Saudi sudah mulai hijau karena sudah sering turun hujan. Setelah turun hujan, maka batu-batuan di gunung lalu berlumut. Mila perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah yang kita saksikan bukan lagi batu-batu hitam, tetapi warna kehijauan karena batunya sudah berlumut sebab sering turun hujan. Maka orang yang minta ampun kepada Allah, Allah terima ampunannya, Allah turunkan hujan. Dengan hujan itu tanah menjadi subur. Dengan subur ini maka tumbuh-tumbuhan yang tumbuh-tumbuhan ini kemudian berbuah bisa digunakan untuk makan. Itu rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang ampunannya diberikan kepadanya. Orang-orang yang diterima taubatnya, orang-orang yang memohon ampun, memohon taubat dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian, kalau kita pengen tanduran pari, tanduran kates, tanduran kelengkeng, panjenengan yang punya karangan, punya tanah ditanduri,
panjenengan perbanyak istighfar. Pak Mukmin, aku ya wis bolak-balik istighfar. Dan sholat beristighfar, malah kadang istighfarku banter, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malah kadang sampai ping 1 sebaran. Tapi yo panggilannya ini, nyuwun sewu Bapak Ibu, istighfar yang kami maksudkan adalah istighfar yang bukan hanya di mulut saja. Mulutnya mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tetapi tidak sampai tembus ke hati. Yang diharapkan oleh Allah adalah pengakuan dosa kita, pengakuan salah kita yang bukan hanya di mulut, tetapi yang tembus ke hati. Milo, meskipun mungkin mulut tidak mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tetapi hatinya, ya Allah, kulo kathah dosane Gusti. Ya Allah, saya banyak dosanya ya Allah. Mohon ampunanmu ya Allah. Hatinya yang paling penting. Hatinya yang paling penting ngakoni nek salah, nyuwun sepunten dumateng Gusti Allah. Itu yang paling penting. Bukan mulutnya astagfirullahaladzim, apa wani dicoba-coba deh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah yang tembus dari hati. Kalau kita bisa seperti itu, mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi Adam alaihissalam, bisa meniru Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Adam punya salah, lalu dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia, menyampaikan permohonan maaf kepada Allah, pengakuan atas dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kula lupa Gusti. Ya Allah, kula lupa Gusti. Ya Allah, kami bersalah ya Allah. Saya bersalah ya Allah. Saya dan istri saya bersalah ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Apabila Engkau tidak mengampuni dan Engkau tidak menyayangi kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Niku pengakuan. Pengakuan itu bukan hanya mulut, tetapi juga tembus ke dalam hati. Allah menerima pengakuan dosa Nabi Adam. Akhirnya dipertemukan dengan Siti Hawa dan seterusnya. Nabi Yunus juga begitu, disuruh dakwah ya kepada masyarakatnya, kepada orang-orang di Mojoroto Indah misalnya. Orang-orang di Mojoroto Indah tidak memperdulikan, mengabaikan, dijane Nabi Yunus dijane. Akhirnya motong keluar dari kampung, naik perahu, meninggalkan masyarakatnya. Ini dosa. Wong dikongkon Gusti Allah dakwah kok malah mutung. Terus Rasul nggih wonten sing mutung Bapak Ibu. Mulane nek wonten kiai kok mutung, pantes sebab Rasul mawon nggih mutung. Tapi mutung niki mboten sae. Ini lho dosa. Karena dosa Nabi Yunus dikasih hukuman. Apa hukumannya? Ketika naik perahu yang mboten saged melampah, anggap mancing gerut mandek ning tengah lautan. Kepercayaan waktu itu iki mesti gayane jalur sajen. Gayane jalur persembahan. Maka salah satu dari penumpang harus dilemparkan ke laut untuk persembahan. Sinten sing urun penumpang, enggak ada yang mau. Dibuat ke laut, banyak sing urun. Wes nek gene sing bilang dilotre keluar karena Yunus. Nabi Yunus lah kemudian yang dilempar ke laut. Sebelum dilempar, Allah sudah memerintahkan ikan yang sangat besar
yang kalau dalam Al-Quran namanya hut. Ikan siap-siap, hambaku yang namanya Yunus mau dilempar dari perahu, siap-siap untuk diterkam. Begitu Yunus dilempar, les, ikan pun sudah berada di samping perahu. Mulutnya menganga, kelakar. Ikan jangan dikunyah, dilekai, tapi ojo dikunyah. Maka masuklah Nabi Yunus ke dalam perut ikan. Berapa lama? Wallahu a'lam. Lalu Allah memberikan zikir pertobatan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Kami orang yang salah. Kulo lepas Gusti, saya salah ya Allah, meninggalkan masyarakatku, saya salah ya Allah, mohon ampun ya Allah. Entah berapa lama, entah berapa kali beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Allah menerima taubat Nabi Yunus, maka ikan hut ini kemudian gelempar menuju ke pantai. Ketika sudah dekat dengan pantai, dimuntahkanlah Yunus ini alaihissalam. Ini Allah menerima taubat. Maka yang diterima taubatnya bukan yang hanya dari mulutnya astagfirullahaladzim, tetapi yang tembus di dalam hati. Pertama, bagi orang yang diterima taubatnya, bagi orang yang diampuni dosanya, Allah akan turunkan hujan yang deras yang menyebabkan tanah yang menjadi subur, yang setelah subur kemudian hanya tumbuh tanam-tanaman. Yang kedua, Allah berikan upaya wa yumditkum bi amwal. Allah berikan harta. Harta ini sesuatu yang real dari gampangane ngomong, wong nek akeh istighfare, wong nek akeh njaluk ngapurane maring Gusti Allah, malah sugih. Nggih, malah sugih. Maka kalau kita pengen sugih, pengen banyak hartanya, perbanyak istighfar. Monggo perbanyak istighfar. Awet kalau jajal Quran ini tenar apa enggak? Monggo dengan ikhlas, ya Allah, astagfirullah, dosa kita banyak, yang disadari, yang tidak disadari banyak. Bahkan kadang lebih banyak yang tidak disadari, lebih banyak yang tidak diketahui dosa-dosa kita. Sehingga kadang kita tidak minta ampun, bukan istighfar. Karena apa? Karena nggak merasa kalau kita melakukan dosa. Untuk merasa, bukan merasa, sing penting kata astagfirullahaladzim, kata nyuwun pangapunten dumateng Gusti Allah. Allah akan kasih harta, Allah akan kasih kekayaan dengan cara Allah. Mungkin rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang tanpa diduga, atau mungkin bisnisnya, usahanya lancar. Caranya Allah memberikan rezeki banyak, dari istighfar, dari mohon ampun, dari diampuni dosa-dosanya, Allah berikan rezeki yang banyak. Yang ketiga, wabani, Allah berikan keturunan. Ada orang yang sudah menikah sekian tahun tidak dapat keturunan. Monggo perbanyak istighfar. Astagfirullah, apa yang salah dari saya? Betul saya meraba-raba yang salah, yang jelas banyak salah. Istighfar. Wabani, Allah berikan keturunan bagi orang yang banyak istighfar, bagi orang yang banyak memohon ampun dan diterima ampun
Wa yaj'al lakum jannat, Allah berikan perkebunan, taman-taman. Maksudnya dari air hujan yang turun, kemudian tanah menjadi subur, maka banyak tumbuh-tumbuhan yang itu bisa menjadi pertamanan. Boten tandus. Dan yang terakhir, wajah lakum anhar, Allah alirkan sungai-sungai. Karena hujannya teratur, hujannya deras, teratur, maka kemudian mengalirlah sungai-sungai. Nek boten enten udan, kaline di garing, boten enten tuyone. Kalau tidak ada hujan, sungai pun menjadi kering. Dengan turunnya hujan, maka kemudian air sungai menjadi mengalir teratur, mengaliri sawah-sawah, mengaliri perkebunan. Bapak dan Ibu sekalian, yang kita rasakan sekarang adalah kalau hujan, orang menyebutnya sebagai hujan ekstrim, cuaca ekstrim. Itu ramalan BMKG. Kalau menurut Allah kira-kira apa? Monggo diandalkan. Disadari mau. Bukan kita tidak percaya BMKG, tidak. BMKG tetap BMKG jalan. Tetapi yang paling penting adalah kita merasa barangkali karena banyaknya dosa-dosa kita, banyaknya dosa-dosa manusia, sehingga Allah berikan semacam ini. Nek hujan, wayah hujan banjir, wayah hujan longsor, tapi nek hujan diparingi hujan panas, masya Allah. Itu yang terjadi saat ini. Milo, yang terbaik adalah mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui dosa-dosa kita, dan kemudian kita mau meminta maaf, mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan ampunan kepada kita. Dan kemudian janji-janji Allah seperti yang ada dalam surat Nuh ini, Allah berikan kepada kita. Allah turunkan hujan, Allah berikan kekayaan, Allah berikan rizki, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Nuh pada pagi hari ini dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata para bapak, para ibu, para jamaah semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.